semua, bonjour. Kuku, bonjour. Kembali lagi dengan Dena di channel Madam DJ. Kita lagi on the way ke Paris. Jadi pegang-pegang gitu sesat. Ini mau kemana? Ini bawa apa? Kamion. Kamion betul. Oh, tunjukin kamionnya di siapa sih? Dibeliin siapa? Dibeliin papa. Ini kan? Alah. Biar dia antar mobil dibawain mainannya. Hai semua, bonjour, apa kabar? Edisi vlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk menikmati keindahan salah satu arondisemen di utara kota Paris, tepatnya arondisemen ke-18 yaitu Montmartre. Montmartre merupakan salah satu tempat yang harus dikunjungi saat kalian berada di Paris, selain Menara Eiffel, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, serta Museum Louvre. Keunikan dari arondisemen ini dibandingkan dengan 19 arondisemen lainnya di kota Paris, Montmartre merupakan sebuah bukit setinggi 130 meter di mana menjadi titik tertinggi dari ibu kota Paris. Hai semua, bonjour. Kita lagi ada di Montmartre di Sacré-Cœur. Untuk lebih detail yuk kita lihat, check it out. Saat kalian berada di Montmartre, pastikan kalian menggunakan sendal atau sepatu yang nyaman ya, karena letaknya tepat di atas bukit. Tangga merupakan pemandangan khas dari Montmartre. Namun jangan khawatir, bagi kalian yang ingin menikmati keindahan Montmartre, terdapat kereta kabel dari alun-alun Place Saint-Pierre ke atas bukit Montmartre. Jadi kalian dapat menghindari kebutuhan untuk naik turun tangga yang berjumlah 222 anak tangga. Setibanya di Bukit Montmartre, kalian dapat menikmati keindahan kota Paris dari atas bukit ini. Dari kejauhan, kita dapat melihat Menara Eiffel serta gedung tertinggi di Paris yaitu Montparnasse. Asal-usul nama Bukit Montmartre berasal dari kisah zaman Galo-Romawi tentang Montmartis atau Gunung Mars, serta dari sejarah Montmartre di masa lalu yaitu Mont Martyrum atau Gunung Martir. Pagar-pagar pembatas di area bukit ini banyak dihiasi gembok yang dipasang oleh para pengunjung. Hal ini menjadi salah satu pemandangan unik yang bisa kita nikmati selain Basilika Sacré-Cœur yang mendominasi keindahan Bukit Montmartre. Saat saya mengunjungi Montmartre, bukit ini dipenuhi oleh banyak pengunjung yang tidak hanya dari luar Prancis namun juga dari dalam Prancis karena bertepatan dengan hari libur Pentakosta yang jatuh pada hari Senin. Basilika Sacré-Cœur tepat berada di atas bukit yang berada di belakang gereja tertua di seluruh Paris yaitu Gereja Saint-Pierre de Montmartre. Basilique du Sacré-Cœur yang dalam bahasa Indonesia yaitu Basilika Hati Kudus merupakan gereja Katolik Roma. Sacré-Cœur dibangun pada tahun 1875 dan diresmikan pada tahun 1891. Basilika yang dirancang oleh Paul Abadi ini memiliki kubah yang menjulang setinggi 83 meter, membuatnya terlihat megah dari kejauhan. Kalian bisa menikmati keindahan Montmartre yang lain dengan duduk santai saat menjelajah Montmartre dengan menggunakan kereta wisata. Selain kereta wisata yang berkelok-kelok melintasi bukit ini, juga terdapat bis umum RATP nomor 40. Dulunya bis ini bernama Montmartre Probus. Oh iya, selama kalian berada di Montmartre, tetap harus waspada dari pencopet ya. Serta kalian dapat menolak orang-orang yang datang dengan membawa kertas serta pulpen untuk meminta sumbangan. Selain pemandangan romantis kota Paris dari atas bukit serta Sacré-Cœur yang megah dan indah,
masih banyak tempat menarik lainnya yang bisa Anda kunjungi di Montmartre, seperti tempat-tempat keagamaan, museum, galeri, restoran dan kedai kopi, toko-toko antik, kebun anggur, kabaret, teater, rumah dan patung Dalida yang merupakan Marilyn Monroe yang Prancis. Banyak film-film terkenal yang menjadikan keindahan Montmartre menjadi bagian dari kisah film tersebut. Film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain tahun 2001 merupakan film Prancis yang telah mendapatkan banyak penghargaan film. Film ini dapat kita jadikan referensi untuk menikmati penggambaran asli dari Montmartre yang ideal dan indah. Salah satu keindahan yang ada di film tersebut adalah nuansa desa Montmartre membawa kalian seperti sedang menjelajah desa kecil khas Prancis di wilayah Prancis lainnya, padahal kalian masih berada di jantung kota Paris. Banyak permata tersembunyi untuk diungkap dan lokasi yang tidak biasa untuk dijelajahi ketika kalian mengunjungi arandesemen ke-18 Paris ini. Dengan hanya berjalan kaki dan dalam jarak 200 meter dari Sacré-Cœur, kalian dapat menemukan alun-alun utama desa ini yang bernama Place du Tertre. Tertre memiliki arti gundukan karena letak alun-alun ini berada di ketinggian Montmartre. Alun-alun yang berukuran 40 x 30 meter ini sudah ada sejak abad ke-14. Pada abad ke-19 dan ke-20, Montmartre menjadi tempat utama untuk melukis, di mana khususnya Bateau Lavoir atau Place du Tertre menyambut seniman seperti Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec, Théophile Alexandre Stendhal, Vincent van Gogh, Maurice Utrillo, Amadeo Modigliani, dan Pablo Picasso. Kunjungan ke Montmartre Paris tidak lengkap tanpa mampir ke Place du Tertre yang semarak. Seniman yang dapat menunggu hingga 10 tahun untuk mendapatkan tempat yang dinamakan di sini, mereka siap untuk siapapun yang datang. Sangat mudah untuk menghabiskan waktu di sini dan terpesona oleh seniman yang menghasilkan potret atau lukisan atau karikatur di tempat. Tarik kursi Anda, mungkin ini hari Anda untuk membuat karikatur atau sketsa. Sejak tahun 1980-an, ruang yang disediakan untuk seniman telah berkurang secara drastis dengan adanya teras restoran dan kedai kopi di bagian tengah alun-alun, sehingga menimbulkan konflik berulang. Meskipun Balai Kota Paris memutuskan pada tahun 1983 untuk membuat alun-alun seniman supaya tercipta situasi yang adil, namun 8 pemilik restoran terus-menerus menggigiti bagian tengah yang tersedia. Pada tahun 2018, teras restoran mencapai 80% dari luas alun-alun yang berukuran 40 x 30 meter ini. Kedai kopi dan restoran juga berdiri sebagai simbol lingkungan tua Montmartre. Seniman terkenal seperti Picasso, Sisley, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, dan Monet semua berkumpul di sini. Saat ini, restoran Le Consulat, meskipun menjadi favorit Instagram, terus menginspirasi para seniman dengan pergi lebih awal di pagi hari ke restoran ini untuk menghindari keramaian dan mendapatkan meja. Namun, jangan pergi terlalu awal karena restoran ini baru buka mulai jam 11 pagi.
Hari ini Montmartre padat banget. Nanti kita lihat ya. Dengan banyaknya jalan-jalan kecil atau lorong-lorong berbatu yang tak terhitung jumlahnya di Montmartre, kita mudah menemukan restoran-restoran kecil yang unik serta toko-toko antik di sekitar kita, sehingga membuat kita lupa waktu saat berjalan di sekitar arrondissement ke-18 Paris ini, sama halnya dengan melangkah kembali ke tahun 1920-an. Nah teman-teman, semoga edisi vlog ini dapat memberikan informasi yang menarik. Nantikan edisi vlog lainnya tentang jajah kota Paris dengan informasi menarik lainnya dari kota romantis ini. Jadi jangan lupa pantengin terus channel YouTube Madam DJ dengan subscribe channel ini, serta mohon like, komen, dan share-nya juga ya, supaya saya makin semangat menyajikan konten-konten menarik dan penuh informasi. Izinkan saya, Dena Janakovic, untuk undur diri. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Au revoir!